Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan kembali mereview dan memberikan penjelasan apa saja sih yang menjadi nilai tambah dari TV Sony di seri KD55X75K. Dan seperti biasa di sini kita akan menjelaskan juga apa saja sih fitur-fiturnya ya, dan terakhir nanti tentunya kita akan spill lagi harga terupdate dari TV ini. Tapi sebelum video dimulai teman-teman ya, untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Dan basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Oke, untuk pertama di sini kita bisa lihat inilah dia tampilan fisik dari TV Sony di seri KD55X75K. Sekedar info untuk tahun keluaran dari TV Sony ini dia di tahun 2023 awal ya. Dan ini tentunya masih diproduksi sampai tahun ini. Nah, untuk seri penggantinya belum ada ya, karena ini masih running sampai tahun ini ya. Mungkin tahun depan baru ada update-nya lagi. Tapi tidak janji ya, atau belum pasti. Karena dari Sony-nya pun, ini TV ini masih jalan sampai, ibaratnya ini merupakan seri yang medium low ya, dan tentunya paling banyak dicari untuk konsumen. Oke, untuk kelebihan yang pertama di sini kita bisa lihat tampilan gambar dari TV Sony ini. Dia sudah menggunakan teknologi layar yang meresolusikan 4K ya. Dari segi refresh rate pun TV ini sudah menggunakan refresh rate 60 Hz dan dibantu juga dengan Motion Flow XR-nya mencapai di 200 ya. Jadi udah kompatibel banget juga untuk kalian bermain PS ya. Tentunya PS3, 4, dan 5 nanti sudah bisa. Dari segi prosesor pun TV ini juga sangat membantu ya, karena prosesornya pun sudah menggunakan prosesor X1. Jadi untuk auto kalibrasi warnanya pun tentunya sangat lebih cepat dibandingkan dengan TV-TV yang memiliki prosesor mungkin prosesor lain ya. Ini Sony sudah memiliki prosesor sendiri yang diberikan nama X1 prosesor. Dari segi inch, TV ini ready dari ukuran 43, 50, 55, dan 65 yang paling besar ya. Kalau 75-nya yang paling seri yang paling low itu di seri 75X77L. Oke. Dari segi tampilan pun menurut saya sih TV ini masih tergolong masih ada frame ya di bagian pinggiran TV-nya. Baik dari sisi atas, kiri, dan kanannya sudah atau masih terdapat frame. Tapi tidak masalah, untuk keawetan pun TV ini juga dijamin ya. Karena TV ini sudah bergaransikan dengan nama X Protection Pro atau perlindungan terhadap TV dari petir, debu, udara lembab, dan tentunya listrik naik turun ya. Karena TV ini juga pun sudah ditanamkan seperti stabilizer dalam TV-nya untuk menjaga kestabilan listrik dari TV-nya. Oke, dari segi panel layar di sini kita bisa lihat dia sudah menggunakan hard panel, dan fitur-fitur lainnya pun di sini kita bisa lihat. Yang pertama itu dia sudah support dengan 4K X Reality Pro, Motion Flow XR 200 juga sudah ada, dan untuk audionya di sini sudah menggunakan audio clear pitch. Jadi udah audio itu walaupun belum Dolby Atmos, dia sudah support Dolby Audio. Dia sudah mampu menampilkan suara dengan detail suara yang lebih bagus, dan kalau kalian maksimumkan 100 sesuai pengetesan kita di sini, suaranya itu tidak akan pecah teman-teman ya. Nah, itu kelebihan dari Sony dari segi audionya. Dari segi teknologi warna pun atau gambar pun dia sudah tidak diragukan lagi. Sony ini memiliki warna yang berkarakter sendiri ya. Jadi kalau mungkin kecerahannya itu tidak terlalu over, tapi untuk kejernihan dan ketajamannya itu tidak pernah ditinggalkan. Nah, dari segi fitur lainnya di sini juga kita bisa lihat teknologinya sudah support dengan Google TV. Jadi fitur-fitur aplikasi yang bisa kalian akses tentunya lebih banyak ya dibandingkan dengan Smart ataupun Android TV. Langsung saja saya spill ya. Di sini kita bisa lihat tampilan menunya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi banyak aplikasi yang bisa kalian akses di sini ya, mulai dari Netflix, Prime Video, YouTube, video.com, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi lainnya. Selain itu, kalian juga bisa menambahkan aplikasi lain ya di bagian apps-nya ini. Kita bisa lihat mulai dari entertain, musik dan audio, ada tools, lifestyle, sport, game, dan lain-lain pun masih banyak kalian bisa download di sini. Jadi sudah multifungsi sekali TV dari Sony ini ya. Selain itu, dari segi tampilan pun kita bisa lihat tampilan fisiknya dari bagian kaki kurang lebih seperti ini. Di tampilan bagian bawahnya, dan terdapat tombol on-off di bagian bawah TV-nya. Jadi kalau mungkin remote itu tidak berfungsi, kalian bisa mengaktifkan TV-nya melalui tombol on-off-nya ini. Oke, dari segi remote-nya pun TV ini sudah support dengan Google Voice ya, perintah suaranya itu langsung menggunakan remote.
Nah, untuk ketebalan TV kalau kita lihat dari bagian samping kurang lebih ketebalannya segini. Bahannya itu menggunakan plastik di bagian belakang TV-nya dan terdapat ventilasi di bagian belakang TV-nya untuk mengurangi TV dari overheat. Untuk inputnya TV ini dia terdapat 2 USB, 3 HDMI. Di HDMI 3 itu sudah support dengan HDMI ARC ya. Serta TV ini juga sudah support dengan siaran TV digital. Jadi kalian tidak perlu membelikan setup box lagi ke TV ini. Nah, dari segi penyimpanan di sini kalian bisa cek di bagian pengaturan ya. Dan kalian bisa lihat di sini penyimpanannya itu kurang lebih di sini kita bisa lihat di bagian sistem. Nah, penyimpanannya itu kurang lebih di kisaran 9,4 GB. Jadi lumayan lah ya teman-teman ya. Untuk kalian yang ingin mencari TV yang penyimpanannya lumayan, atau 9,4 GB sudah cukup saya rasa untuk menambah aplikasi yang sangat diperlukan untuk TV ya, karena aplikasi di TV itu tidak sebesar aplikasi kalian di HP. Oke, Bluetooth pun juga sudah tersedia, jadi tentunya kalian bisa koneksikan TV ini ke perangkat Bluetooth kalian, contohnya ke speaker, mouse, gamepad, dan masih banyak lagi. Nah, oke, jadi itu saja sih untuk fitur-fiturnya. Nah, untuk fitur settingannya di bagian bawah sini, jadi sangat simple dan sangat mudah digunakan. Nah, ini juga kelebihan dari Google TV ya. Ada vivid standar untuk settingan gambar, di sini juga ada settingan brightness, ada auto color picture, untuk audio pun juga ada, Bluetooth dan lain-lain pun sudah ada semua di sini. Oke, sudah sih. Dan untuk harganya dari TV Sony ini langsung saja kita spill teman-teman ya. Oh ya, kita harus spill juga dari kualitas gambarnya. Di sini juga kita ada pengetesan untuk kualitas gambar dan kalian bisa nilai sendiri ya. Nah, mungkin video ini terlalu cepat, tapi saya sih simpel aja jelasin teman-teman ya, biar nggak terlalu panjang durasinya. Di sini kalian bisa cek di audio gambarnya yang Kyoto ya kita pakai ya. Nah, kalian bisa lihat ini dia kualitas gambar dari TV Sony ya di seri KD55X75K. Nah, nggak terlalu lama saya pengetesan karena udah sering banget saya mereview TV dari seri X55X75K ini. Kebetulan saya lagi pengen nge-review lagi ya, karena udah lama banget kita nggak review TV ini. Pokoknya prinsip saya, selama TV masih diproduksi, saya akan terus review dan memberikan update-update, terutamanya dari harga ya. Mungkin kalau kalian ada keterbatasan waktu untuk mengecek harga, tentunya kalian bisa subscribe channel ini, nanti saya akan infokan setiap ada harga-harga baru dan diskon-diskon baru dari TV-TV yang keluar di tahun ini maupun di tahun depan. Nah, ini kita bisa lihat tampilan warnanya kurang lebih seperti ini. Nah, mohon maaf ya, saya nggak bisa spill kualitas audionya karena takut kena copyright. Sering banget ya ada copyright. Bisa lihat. Ada kembali ke demo ya. Nah, oke, ini Pak, kurang lebih itu saja sih untuk ini ya teman-teman ya. Pengetesan kualitas gambarnya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu lama. Dan untuk harganya di sini langsung saja saya spill ya di harga terbarunya dari TV Sony ini. Harganya itu kurang lebih di kisaran 7.899.000. Ini harga spesial ya. Tapi untuk kalian yang ingin langsung datang ke toko kami ya, yang ada di Bali dengan nama toko Grand Bumi Mas, kalian akan mendapatkan spesial potongan harga lagi. Berapa potongannya? Nah, kalian datang aja langsung ke toko kami ya. Alamatnya nanti langsung saya cantumkan di bawah. Dan untuk kalian yang mungkin ada di luar Bali, kalian bisa langsung aja check out ya melalui link di bawah yang sudah saya cantumkan. Oke, jadi kurang lebih itu saja sih untuk review dan penjelasan apa saja sih yang menjadi keunggulan atau nilai tambah dari TV Sony di seri KD55X75K ini. Dan untuk kalian jangan lupa juga terus support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.